La hasada illa bisnataini. Kamu tidak boleh hasad kecuali kepada dua orang. Salah satunya adalah orang yang mereka berikhtiar mendapatkan kekayaan lalu dia pergunakan kekayaan itu memberi manfaat yang besar bagi agama Allah dan bagi seluruh dan segenap kaum muslimin. There's a pathway to peace if you want it. But the street is surrounded by thorns. Oh, you'll see and smell roses you think you like. They're only there so you stray from the coast. Chance that I get when I'm feeling so lost. Praying for guidance and hoping He opens my heart. Loving the faith, filling up, but I know it'll fall. It isn't for long. But I got it, can't stop it, won't slow up, keep walking. We fall down real often. It's all good, keep folding, keep falling down. Yeah, every chance that I get when I stand in so love. Praying for guidance and hoping He opens my heart. Loving the faith, filling up, but I know it'll fall. Hope it isn't for long. Yeah. Said I've been trying to get it right, so I'm steady praying in the night, and I'm staying focused on the prize. All I'm thinking about is paradise. It's only Jannah, got my eyes on, cause peace is the only thing I want. And so I call out, oh Allah, Allahumma anta salam wa minka salam. It's only Jannah, got my eyes on, cause peace is the only thing I want. And so I call out, oh Allah, you are peace, my Lord. I'm on my knees for you. Anything for and it's anywhere for you. Oh Allah, won't you shower your peace upon me? On my knees, you got me on my knees. Anything for and it's anywhere for you. All I need is you. Oh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada keluarga besar komunitas Laili Brand yang semoga Allah senantiasa berikan keberkahan dalam setiap aktiviti dan setiap gerakannya di dalam kebaikan, dan semoga senantiasa dipersaudarakan satu dengan yang lainnya dalam kondisi yang baik dan berkeluarga. Dan kepada seluruh yang hadir pada kesempatan Taman Ilmu dan Taman Surga pada kesempatan sore kali ini. Tentunya pertama kali kita senantiasa menata hati kita untuk bersyukur, karena sesungguhnya syukur itu bukan anjuran, syukur itu bukan himbauan, tetapi syukur adalah sebuah kewajiban kita pada kehidupan ini. Karena sesungguhnya syukur itu memang tidak menjanjikan kuantitas, tetapi pastinya syukur itu memberikan kepada kita kualitas. Orang yang bersyukur ketika punya motor, mungkin belum tentu otomatis dia bisa membeli mobil. Tapi cita rasa dan makna motornya mungkin melebihi mereka yang punya mobil tetapi tidak bersyukur. Orang yang memiliki mobil ketika dia bersyukur, mungkin secara tidak otomatis dia bisa membeli jet pribadi. Mungkin sepanjang hidupnya hanya punya mobil, tapi mobil yang dia syukuri jauh lebih bermakna, melapangkan hati, memberikan sukacita dan kegembiraan daripada yang memiliki jet pribadi tetapi tidak disikapi dengan bersyukur. Kunci kelapangan hidup bukan kepada banyaknya, tetapi kunci kelapangan hidup adalah syukur yang kita berikan pada setiap apapun takaran yang Allah berikan kepada kita.
Semoga hati kita senantiasa menjadi hati yang bersyukur kepada Allah dalam setiap urusan kehidupan kita. Seluruh keluarga besar Laili Brand yang semoga Allah berkahi, tentunya kita harus paham bahwasanya di dalam kehidupan kita menjadi umatnya Nabi Muhammad, kita harus paham bahwasanya ada culture yang harus selalu kita miliki sebagai umatnya Nabi Muhammad. Culture sebagai umatnya Nabi Muhammad itu adalah ketika kita menjadi umatnya Nabi, kita tidak boleh berpangku tangan. Kita harus berikhtiar, kita harus berusaha, dan kita harus melakukan seluruh aktivitas yang bisa menjadikan kita mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya karunia Allah itu merupakan karunia Allah itu Allah sebarkan di atas muka bumi, di mana Allah memerintahkan kita senantiasa untuk mengambil setiap karunia yang Allah tebarkan di atas muka bumi dengan kita berikhtiar dan dengan kita berusaha. Makanya di dalam agama kita tidak ada orang pengangguran, di dalam agama kita tidak ada orang yang berpangku tangan. Makanya kita menjumpai bahwasanya yang menyuruh kita untuk berusaha, yang menyuruh kita untuk bekerja, yang menyuruh kita untuk berikhtiar itu adalah Allah, dan yang menyuruhnya adalah utusannya, yaitu adalah Rasulullah SAW. Makanya kita jumpai dan kita dapati pada surat An-Nur 38, pada surat An-Nur ayat yang ke-37 Allah itu menyampaikan, Rijalun la tulhihim tijaratan wala bai'un an dzikrillah, yaitu seseorang yang dipuji oleh Allah, yaitu adalah seseorang yang mereka itu tijaroton, dia berdagang, wala bai'un, dan dia berjual beli, tetapi bisnisnya, dagangannya, dan jual belinya tidak melalaikan dari mengingat Allah. Jadi yang dipuji oleh Allah bukan hanya mereka yang senantiasa berzikir di masjid. Yang dipuji oleh Allah bukan mereka yang senantiasa berzikir di pojok Masjid Nabawi. Tapi justru yang dipuji oleh Allah adalah mereka yang berdagang, mereka yang berbisnis, tetapi dagangan dan bisnisnya tidak melupakan dari mengingat Allah. Maka itulah yang dipuji oleh Allah, memberikan arti kepada kita. Yang menyuruh kamu berbisnis, yang menyuruh kamu berdagang itu adalah Allah. Allah juga tegaskan kembali di dalam surat Al-Jum'ah. Walau Allah menyampaikan di dalam firman-Nya, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Kalau sudah selesai sholat Jumat, maka jangan terlalu lama duduknya di dalam masjid. Kalau sudah selesai sholat Jumat, kalau sudah melaksanakan sholat sunnah dan sudah berdoa, keluarlah dari masjid itu. Bertebaranlah kamu di atas muka bumi untuk mencari karunia Allah. Dan ingatlah Allah supaya kamu menjadi orang yang beruntung. Jadi ternyata yang menyuruh kita jangan terlalu lama di masjid pada waktu sholat Jumat. Setelah ditunaikan sholat Jumat, yang menyuruh kita untuk tidak duduk di masjid sampai malam, tidak duduk di masjid sampai sore itu Allah. Allah yang menyuruh kita keluar. Kalau sudah selesai melaksanakan sholat Jumat, sudah mendengarkan khutbah, sudah sholat 2 rakaat, keluar. Carilah karunia yang bertebaran di atas muka bumi ini, dan ingatlah Allah supaya kamu menjadi orang yang beruntung. Di sini Allah menegaskan sama dan senada dengan surat An-Nur 37, bahwasanya agama kita sama sekali tidak memberikan tempat mereka yang hanya berpangku tangan, dan mereka tidak melakukan aktivitas apapun dalam hidupnya, di mana itu tidak ada di dalam culture keimanan kita kepada Allah dan iman kita kepada Rasulullah. Makanya kita juga mendapati baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sanad yang sahih, beliau juga mengatakan kepada kita bahwasanya ketika kita menjadi tajir, menjadi pedagang, yang soduk, yang kita amanah, lalu kita jujur, al-amin yang kita amanah, maka sesungguhnya ma'asyuhada, maka sesungguhnya kedudukan seorang pedagang yang benar, pedagang yang jujur, maka sesungguhnya disetarakan derajatnya dengan derajatnya para syuhada yang meninggal di peperangan. Di sini yang menarik adalah Nabi tidak mengatakan siapa yang sholat malam dari Isya sampai subuh derajatnya sebagaimana derajatnya mati syahid. Tidak. Nabi tidak mengatakan orang yang setiap harinya puasa derajatnya sebagaimana derajatnya orang yang mati syahid. Nabi tidak mengatakan itu dalam sabdanya. Tapi yang menarik adalah sabdanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah siapapun yang mereka berdagang, artinya mereka berusaha, mereka berikhtiar, mereka melakukan apa yang bisa dikerjakan, lalu mereka
benar di dalam setiap usaha mereka dan mereka menjadi orang yang jujur di dalam usaha mereka, maka sesungguhnya kata Nabi, bukan hanya sekedar profit, bukan hanya sekedar untung yang didapatkan, tapi kalau dia jujur dan amanah, maka sesungguhnya dia akan disetarakan dan dikumpulkan dengan derajatnya para syuhada. Memberi arti kepada kita bahwasanya ternyata orang yang berikhtiar, orang yang senantiasa berupaya, itu bukan hanya karena masalah cuan dan profit, tapi kalau niatnya benar, orang yang berikhtiar itu mereka sedang menaiki anak tangga, dibersamakan dan mendapatkan keutamaan sebagaimana orang yang mati syahid. Dan sesungguhnya yang menyuruh kita untuk berusaha, berikhtiar, tidak hanya berpangku tangan, tidak hanya tiduran, tidak hanya rebahan, bahkan kita diperintahkan untuk terus berikhtiar, itu adalah Allah. Bahkan Allah yang menyuruh kita keluar dari masjid kalau sudah melaksanakan sholat Jumat, jangan terlalu lama di dalam masjid, supaya kita bisa mencari karunia Allah. Allah itu menebarkan karunia di atas muka bumi ini di banyak tempat. Dan orang mukmin diperintahkan menjemput setiap karunia-karunia itu dengan cara yang terbaik. Karena sesungguhnya harta itu netral. Kalau harta itu diambil sama orang yang betul-betul bertakwa, sama orang yang betul-betul beriman, harta itu bisa menjadi bridging, bisa menjadi jembatan menuju kepada keselamatan kehidupan dunia akhirat. Makanya tidak mengherankan kalau kita dikatakan oleh baginda Nabi, kita disuruh ghibthah. Kita ini disuruh untuk iri. Sama siapa kita disuruh iri oleh baginda Nabi? Kita disuruh iri bukan orang yang berdiam diri di masjid, bukan. Kita tidak disuruh iri kepada orang yang itikaf setiap hari di dalam masjid, bukan. Tapi kita diperintahkan oleh Nabi untuk senantiasa iri kepada orang yang kaya dalam usahanya, lalu dia menggunakan kekayaannya untuk bermanfaat bagi kaum muslimin dan memberikan manfaat untuk agama Allah. Inilah salah satu di antara role model yang terbaik dan teladan di dalam Islam. Sampai orang mukmin, kata Rasulullah, la hasada illa bisnataini. Kamu tidak boleh hasad kecuali kepada dua orang. Salah satunya adalah orang yang mereka berikhtiar, mendapatkan kekayaan, lalu dia pergunakan kekayaan itu memberi manfaat yang besar bagi agama Allah dan bagi seluruh dan segenap kaum muslimin. Kita diperintahkan menetapkan mereka sebagai role model. Berarti di sini salah besar kalau kita mendapati banyak orang ketika mempelajari agama, berarti dia harus zuhud, dan zuhud itu meninggalkan dunia. Salah. Zuhud itu bukan meninggalkan dunia, tetapi zuhud itu salah satu maknanya disampaikan oleh Hasan Al-Basri, yaitu adalah ketika meletakkan harta itu di tangan, kita yang mengendalikan harta itu, kita yang memperbudak harta itu untuk kepentingan kebaikan kita di akhirat. Karena sesungguhnya surga itu dibeli, dan salah satu di antara cara kita membeli surga itu bagaimana? Dengan harta yang kita peroleh, kita gunakan, kita belanjakan untuk perkara yang dicintai oleh Allah. Maka itu salah satu cara untuk membeli surga dengan harta yang telah kita dapatkan ketika kita berikhtiar. Harta itu tidak datang kepada kita dengan kita berpangku tangan, tidak kita datang hanya sekedar berdoa, tapi harus berikhtiar dan kita keluar dari tempat kita untuk mendapatkan karunia itu. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah melihat ada seorang pemuda dari pagi sampai malam berada di masjid dan tidak keluar dari masjid. Tetapi doanya terdengar sayup-sayup oleh Umar bin Khattab. Turunkanlah kepadaku rezeki. Tetapi dia tidak pernah keluar dari masjid. Masuklah Umar bin Khattab, ditendanglah pemuda itu dan berkatalah beliau dengan salah satu quote yang akhirnya dicatat oleh tinta sejarah. Apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab? Umar bin Khattab mengatakan, innas sama'a la tumtiru dhahaban wala fiddatan. Sesungguhnya langit itu tidak akan pernah menurunkan dinar dan dirham. Bekerjalah, berikhtiarlah supaya kamu mendapatkan dinar dan dirham yang kamu minta kepada Allah. Itu sekali lagi untuk menegaskan kepada kita bahwasanya bergerak, berikhtiar, berusaha, berupaya, berdagang, berbisnis, bekerja, itu bukan sesuatu yang sifatnya duniawi, tetapi ini pun merupakan bagian dari culture keimanan. Ketika kita senantiasa paham bahwasanya mendapatkan rezeki itu merupakan perintah yang Allah bebankan kepada setiap manusia dimanapun mereka berada, supaya dia tidak menjadi beban bagi orang di sekitarnya.
Saya tambah lagi dengan apa yang terjadi kepada seorang ulama besar namanya Hasan al-Basri. Nanti kalau ibu-ibu melihat di dalam kitab ada seorang ulama besar namanya Hasan al-Basri. Beliau hidup setelah masa para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hasan al-Basri itu pernah beliau mengumpulkan murid-muridnya pada satu kesempatan. Lalu dia menjumpai salah satu muridnya belum hadir pada majelis yang beliau miliki. Beliau lalu mencari muridnya ini sebagaimana Nabi Sulaiman ketika mencari hudhud. Mana ini murid saya kok satu tidak kelihatan. Akhirnya begitu lama, sang murid akhirnya datang tergopoh-gopoh dalam kondisi terlambat mengikuti majelis ilmu itu. Lalu sang guru Hasan al-Basri bertanya kepada sang murid, "Lima ta'akharta, kenapa kamu terlambat?" Maka sang murid menceritakan bagaimana prosesnya dia sampai terlambat di majelis pada hari itu. Beliau berkata, "Maaf guruku, aku tadi terlambat karena ada satu hikmah yang aku dapatkan dalam perjalanan menuju ke majelis ini." Maka gurunya berkata, "Apa yang kamu jumpai sampai kamu terlambat?" Maka sang murid berkata, "Tadi aku berjalan menuju kepada majelis ini. Ketika aku berjalan menuju kepada majelis ini, tiba-tiba aku menjumpai ada burung yang sakit dan patah sayapnya. Lalu aku melihat burung yang sayapnya patah itu, bagaimana dia mencari rezeki kalau sayapnya itu patah. Lalu dia mencoba terbang dari dahannya, dari sarangnya di dahan, tidak bisa. Mencoba untuk terbang lagi di atas dahannya, tidak bisa. Berkali-kali gagal. Ketika berkali-kali gagal, aku lalu penasaran, rezekinya terus gimana kalau dia tidak bisa terbang? Aku duduk, aku perhatikan karena aku pengen tahu bagaimana alur rezeki yang akan diberikan kepadanya dari Allah. Ternyata burung itu ketika bertahan di dalam sarangnya, ada burung yang membawa cacing, memberikan cacingnya kepada burung yang sakit, lalu terbang. Ada burung yang lain membawa cacing, memberikan cacingnya kepada burung yang sakit dan patah sayapnya di atas sarangnya. Dan berulang-ulang. Dan disitulah aku mendapati sebuah insight, aku mendapati sebuah hikmah. Masya Allah ya, ternyata burung yang patah sayapnya tidak bisa terbang, ternyata rezekinya telah diatur oleh Allah dengan sebaik-baik pengaturan. Itu kata sang murid kepada sang guru. Lalu sang murid ditanya sama sang guru, "Berarti apa poin yang penting yang kamu dapatkan dari apa yang kamu jumpai itu?" Poin yang paling penting berarti kita tidak perlu khawatir terhadap rezeki, sebagaimana burung yang patah sayapnya. Lalu sang guru tersenyum kepada sang murid dan berkata, "Kenapa kamu tidak menempatkan dirimu dan memposisikan dirimu sebagaimana burung yang sehat yang membawa cacing? Kenapa kamu menempatkan dirimu sebagai burung yang sakit dan patah sayapnya yang tidak bisa terbang? Bukankah lebih baik bagi kita memposisikan diri kita itu sebagai burung yang membawa cacing daripada burung yang diberi cacing?" Karena sesungguhnya orang mukmin itu tidak boleh dia menetapkan kualitas hidupnya serendah itu. Seorang mukmin itu harus menetapkan kualitas hidupnya itu yang tinggi. Jadilah burung yang bukan sakit, tapi burung yang memberi cacing kepada burung yang sakit. Itulah yang aku pahami dari sunnah Rasulullah SAW. Maka sang murid tersadar dan terhenyak dengan apa yang disampaikan oleh seorang guru itu. Nah, di sini kita mendapati dari dalil Al-Quran, dalam hadis yang kita tadi pelajari, dalam kisah yang kita jumpai dari kisahnya Hasan al-Basri, itu akhirnya mengkerucut kepada kita bahwasanya ketika kita menjadi seorang mukmin dan seorang mukminah, maka sesungguhnya berikhtiar itu merupakan sebuah kewajiban. Allah menetapkan hukum kausalitas pada kehidupan manusia, bahwasanya sebab itu harus dihadirkan supaya kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan ini sekaligus menegur kita selama ini yang masih memiliki satu pikiran sempit bahwasanya zuhud itu harus miskin, zuhud itu tidak bekerja, tapi justru menjadi beban bagi orang lain. Bukan itu konsep zuhud. Zuhud itu adalah mereka yang memiliki kelapangan harta, adapun harta yang mereka miliki tidak pernah menjadikan mereka diperbudak dengan hartanya. Tapi mereka merdeka, mereka menjadi raja, dan hartanya menjadi budak terhadap semua kebaikan yang diinginkan oleh sang pemilik harta itu. Sehingga harta itu menjadi hina di hadapan orang yang zuhud,
dan dia dikendalikan untuk membangun jembatan menuju kepada kebahagiaan akhirat dengan harta yang dimiliki. Dan itu yang kita harus mengerti. Makanya maaf ya, kita menjumpai para sahabat itu mereka diberikan oleh Allah ikhtiar. Makanya kita menjumpai ada sahabat Abdurrahman bin Auf, ada sahabat Utsman yang mereka senantiasa berikhtiar di dalam ikhtiar mereka untuk mendapatkan rezeki. Dan mereka terus melakukan inovasi, mereka terus melakukan ide-ide yang strategis bagaimana mereka bisa mengambil setiap karunia-karunia Allah yang bertebaran. Makanya kita dapatkan sahabat Utsman ini termasuk salah satu sahabat yang brilian ketika beliau bukan hanya menjadi sahabat yang mengikuti Nabi, menikahi 2 putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi sahabat Utsman itu selalu memiliki strategi yang luar biasa di dalam usaha dan ikhtiarnya, di dalam menjaring dan mengumpulkan karunia-karunia Allah di atas muka bumi. Saya pernah membaca salah satu strateginya seorang sahabat Utsman. Sahabat Utsman itu memiliki sebuah strategi. Beliau ini salah satu di antara jaringan bisnisnya dari sahabat Utsman itu apa? Beliau jualan onta. Tapi sahabat Utsman itu kalau jualan onta harganya paling miring dari semua onta yang dijual di kota Mekah. Paling miring, paling murah itu ontanya sahabat Utsman. Tapi yang menarik adalah sahabat Utsman ketika beliau menjual onta dengan harga yang sangat murah, mengambil keuntungan yang sangat tipis. Tapi seorang sahabat Utsman bukan hanya menjual onta. Dia menjual pelana, dia menjual berbagai macam pernak-pernik yang berkaitan tentang onta dan peternakan onta. Di mana pernik-pernik itu dijual oleh sahabat Utsman dengan harga yang lebih tinggi. Orang itu sudah merasa bahwasanya dagangannya Utsman itu murah karena ontanya murah, lalu menganggap semua yang lainnya itu murah, dan itulah yang justru banyak mengalirkan profit dan keuntungan serta karunia untuk sahabat Utsman karena strategi yang dimiliki oleh beliau ketika beliau itu berdagang dan berbisnis. Artinya bahwasanya kalau kita menyangka bahwasanya sahabat itu setiap hari, setiap waktunya ngomongin tentang akhirat terus dan tidak pernah bicara dunia, itu salah. Para sahabat pun mereka realistis bahwasanya mereka juga bicara tentang bisnis, mereka juga bicara tentang perdagangan. Makanya dalam hadis riwayat Muslim, bagaimana Umar bin Khattab pernah beliau membuat sebuah kesepakatan dengan laki-laki Ansor. Kamu kalau sedang bekerja, aku yang mencari ilmu. Nanti apa yang aku dapatkan ilmu ketika aku menemani Nabi, aku ceritakan kepada dirimu ketika kamu tidak bisa ngikutin Nabi hari ini. Besok kamu yang nemenin Nabi, aku yang bekerja. Nanti kamu menceritakan apa yang kamu dapatkan dari Nabi ketika aku sedang bekerja. Dan itu kita mendapati bahwasanya Umar pun bagaimana kecintaan beliau, lengketnya beliau dengan Nabi, beliau pun tetap bekerja, beliau tetap berdagang di balik usaha beliau untuk terus dekat dengan Rasulullah. Memberikan kepada kita sebuah arti bahwasanya begitulah para sahabat dulu ketika mereka senantiasa berikhtiar menjemput karunia, bukan untuk memperbanyak, bukan untuk takasur yang diingatkan oleh Allah dengan alhaakumut takasur, tapi mereka mencari harta bukan untuk memperbanyak, bukan untuk kemewah-mewahan, tapi sesungguhnya mereka memperbanyak ikhtiar mereka menjemput setiap karunia dan menjemput setiap pundi-pundi rezeki. Karena pada dasarnya mereka tahu kebaikan akhirat itu salah satunya dapat dimaksimalkan. Ketika kita mendapatkan harta atas usaha kita, lalu kita kembalikan di jalan Allah supaya kita mendapatkan rahmat yang besar. Dan kita tidak menjadi beban bagi orang lain atas ketidakpunyaan yang ada pada kehidupan kita. Maka itu yang kita dapatkan dan itu yang kita peroleh. Setelah kita mengetahui bahwasanya ternyata culture-nya kehidupan para sahabat semacam itu, maka ini juga yang menjadi salah satu cermin Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak itu salah satu ulama besar, satu masa dengan Hasan al-Basri. Maka Abdullah bin Mubarak itu pernah ada yang mengatakan kepada beliau, "Wahai Abdullah bin Mubarak, sesungguhnya engkau ini adalah orang yang paling lembut dan paling menyentuh hati kami kalau bicara tentang zuhud. Tidak ada orang yang paling lembut gitu kalau sudah menyampaikan dan menerangkan tentang zuhud kecuali engkau, Abdullah bin Mubarak. Tapi ketika kami melihat engkau di pasar,
kami mendapati bahwasanya engkau ini serius sekali di dalam berdagang dan berbisnis, seakan-akan tidak mencerminkan zuhudmu. Nah, disitulah dijawab sama Abdullah bin Mubarak, zuhud itu hati, urusan hati. Bagaimana kita memperlakukan harta itu zuhud. Dan ketika aku ke pasar, aku betul-betul serius di pasar. Itu karena pada dasarnya ada banyak sekali fakir miskin yang aku harus bantu. Ada banyak para thalabatul ilmi, para penuntut-penuntut ilmu yang harus aku biayai. Ada banyak madaris, ada banyak madrasah-madrasah yang aku harus support mereka. Dan kalau aku tidak bersungguh-sungguh di dalam ikhtiar mencari karunia Allah, siapa yang akan memberikan itu semuanya? Karena itu kewajiban kita bersama. Anak yatim itu kewajiban kita. Madrasah-madrasah, sekolah-sekolah yang bagus itu harus disupport oleh kita. Dan itu harus datang dari mereka yang bergelimang dengan hartanya. Ketika mereka berikhtiar mencari harta, maka manfaatnya akan kembali kepada kepentingan kaum muslimin. Nah, itu sekali lagi meletakkan kepada kita bahwasanya berikhtiar, berdagang, berbisnis, bekerja itu bukan karena budak dunia. Tapi kita berbisnis, berdagang, berikhtiar itu karena kalau niatnya adalah bukan untuk bermegah-megahan, niatnya bukan untuk memperbanyak volume dan memperbanyak debitnya, tapi kita memang berikhtiar dan berdagang karena kita ingin memberikan keberkahan untuk agama Allah, membantu setiap program, dan supaya bisa membangun jembatan yang menghubungkan kita dengan keselamatan nanti di akhirat, perdagangan itu bernilai ibadah. Dan setiap aktivitasnya akan mendatangkan pahala untuk kehidupan kita. Lah, setelah kita memahami tentang ini, yang menjadi salah satu pokok penting adalah siapapun yang di dalam kehidupan mereka berikhtiar dan mereka itu ingin mendapatkan kecukupan, bahkan lebih supaya bisa membantu banyak sekali sektor-sektor kebaikan di dalam agama Allah, maka para ulama dan para sahabat itu setidaknya menyampaikan kepada kita dua hal. Saya tidak bisa menerangkan semuanya, waktu terbatas. Tapi setidaknya ada dua hal. Yang pertama adalah tidak akan sukses setiap orang yang berikhtiar, tidak akan sukses setiap orang yang berdagang kalau hubungan dia dengan orang tua buruk. Itu yang Allah firmankan di dalam surat Maryam 32. Wa barram biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Aku berbuat baik kepada ibuku, aku tidak dijadikan celaka, dan aku tidak dijadikan kasar. Artinya, siapapun yang tidak berbuat baik kepada ibunya, maka urusannya celaka, urusannya akan berantakan, dan dijadikan dia kasar dan arogan. Maka, orang yang berbisnis, berikhtiar, berupaya dalam kebaikan ketika menjemput rezeki itu apa? Selalu memperhatikan hubungan dia dengan orang tuanya. Kalau orang tuanya masih hidup. Jangan sampai ada di antara kita sedang merintis bisnis, sedang mengatur alur dari hulu sampai hilir di dalam perdagangan, tapi ternyata hubungan kita dengan ibu kita merenggang, hubungan kita dengan bapak kita menjauh. Tidak rapinya kita pada perkara ini menyebabkan seluruh kehidupan kita tidak akan rapi. Karena apa? Allah tidak mungkin berdusta. Orang yang berbuat baik kepada ibunya dijadikan tidak kasar dan tidak celaka, berarti siapapun yang tidak merapikan hubungannya dengan ibunya, pasti dia akan berantakan hidupnya. Makanya kalau ibu-ibu mendapati suaminya berbisnis, berikhtiar, kok tiba-tiba dirudung banyak masalah, problem datang satu, datang lagi berikutnya, belum selesai, sudah datang lagi problem berikutnya. Kalau itu terus-menerus silih berganti, datang terus kepada kehidupan kita, coba dicek sama suaminya dan diberi nasihat suaminya. Mas, apa sebenarnya yang terjadi antara kamu dengan ibumu dan bapakmu? Karena bisa jadi musibah silih berganti datang pada kehidupan kita, ya karena mungkin hubungan kamu dengan ibu dan bapak kurang baik. Ya. Maka sesungguhnya perbaiki terus hubungan ini. Dan ibu harus menjadi support system. Bapak sebagai suami juga menjadi support system untuk seorang istri berbuat baik kepada bapak dan ibunya. Ketika pipa antara anak dengan orang tua tidak ada sama sekali kotoran yang menyumbat, maka sesungguhnya alirannya akan lancar. Aliran itu adalah rezeki-rezeki yang Allah janjikan. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit itu ada rezeki yang dijanjikan oleh Allah.
Mampetnya setiap rezeki itu pasti karena dosa, dan dosa besar itu adalah renggangnya hubungan anak dengan orang tua. Ya, makanya setiap berikhtiar jangan hanya kita mengatur bisnisnya, mengatur strateginya, tapi yang juga penting adalah bagaimana senantiasa mengevaluasi hubungan kita dengan orang tua. Datanglah sering ke sana, datanglah membawa sesuatu yang melapangkan hati mereka. Sampai kita mendapatkan ridho dari orang tua kita, berarti surga kita peroleh, apalagi kehidupan dunia yang seharusnya jauh lebih murah daripada kehidupan surga. Orang kalau berbakti sama ibunya itu pasti dapat surga. Kalau sudah dapat surga, apalagi dunia, yang sejatinya antara dunia dan surga tidak bisa dibandingkan karena saking mahalnya surga. Nah, kalau surga sudah didapatkan, apalagi arti dunia. Artinya begini, kalau orang sudah bisa membeli Alphard, membeli Ayla itu kan bisa. Orang kalau membeli Ayla belum tentu bisa membeli Alphard. Artinya, analoginya, kalau orang itu sudah memperbaiki pintu tengahnya surga, maka kehidupan dunia yang jauh lebih murah itu pasti akan diurusi oleh Allah. Dan diatur oleh Allah dengan sebaik-baik pengaturan. Selama dengan satu syarat. Dia memperbaiki hubungan dia dengan orang tuanya. Yang kedua, memperbaiki hubungan kita dengan pasangan kita. Saling melapangkan, saling melegakan, saling menghargai komitmen di dalam pernikahan, bahwasanya pernikahan itu bukan hanya sekedar hubungan biologis ketika kita hidup satu rumah, tapi sesungguhnya pernikahan itu karunia besar dari Allah yang Allah takdirkan untuk kita. Dan ketika orang yang menjadi jodoh kita sudah digoreskan namanya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, maka siapapun yang memperbaiki kualitas hubungan di dalam keluarga, suami bisa menjadi qurrata ayun bagi istrinya, istri bisa menjadi qurrata ayun bagi suaminya, dan arti qurrata ayun itu menenangkan, meneduhkan di antara keduanya. Kalau orang sudah saling menenangkan, sudah saling mengayomkan, saling mengademkan, saling meneduhkan, maka Allah akan janjikan sebuah janji yang sangat manis yang ada pada surat Al-Furqan 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami pasangan-pasangan kami yang qurrata a'yun, anak-anak yang qurrata a'yun, dan jadikanlah kami pemimpin orang bertakwa. Artinya kualitas kamu dalam hidup, kalau di dalam bahasa ayat ini adalah pemimpin bagi orang yang bertakwa, kualitas kamu dalam hidup itu dimulai ketika pasangan itu saling qurrata a'yun. Seorang suami tahu love language dari istrinya, apa kira-kira yang bisa memancing rasa cintanya kepada sang suami tambah besar. Sang istri tahu love language-nya kepada sang suami apa, sehingga akhirnya menebalkan rasa ridho seorang suami kepada istrinya. Lalu berikhtiar bersama-sama, saling memaklumi kekurangan, saling mensabarkan lebih besar daripada kekurangan pasangan kita, saling bersinergi di dalam setiap proyek kebaikan yang dilakukan berdua, saling memaafkan, saling meridhoi. Karena ini ketika sudah dapat, sebenarnya kita sudah dapat surga kecil. Lalu surga kecil inilah yang akan menjadi magnet-magnet rezeki dan karunia yang Allah tebarkan di sekitar kita. Tapi maaf ya, kalau ada seorang suami tersiksa dengan perlakuan istrinya, pasti pekerjaannya tidak akan pernah beres. Seorang istri berikhtiar di dalam rumah, seorang istri berikhtiar di dalam rumah, tetapi dia tidak mendapatkan support dari sang suami, pasti dia akan berantakan apa yang dia usahakan. Karena apa? Sekali lagi bahwasanya saling qurrata a'yun di antara suami istri itu akan memberikan kepada pasangan itu kualitas dalam hidup. Makanya Masya Allah, ini yang menjadikan kita memahami ini. Jadi kalau para sahabat itu sangat memperhatikan dua aspek ini. Aspek bagaimana hubungan mereka dengan orang tua, dan aspek bagaimana hubungan mereka dengan pasangan mereka. Kalau dua perkara ini dikerjakan semampu mungkin, seideal mungkin, maka sesungguhnya surga akan didapatkan, apalagi cuma untuk dunia, di mana dunia harganya jauh lebih murah daripada surga. Semoga Allah memberkahi setiap apapun yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Kita harus mempersepsikan ikhtiar dan berusaha itu bukan terlepas dari ibadah. Jadi ibadah pun termasuk di dalamnya ikhtiar ketika kita mencari karunia Allah. Dan kita hidup itu harusnya tidak menjadi beban bagi orang lain,
tapi harusnya menjadi support kebaikan dalam setiap program-program kebaikan yang ada di sekitar kita. Dan tidak akan maksimal apapun yang kita ikhtiarkan. Sampai kita merapikan dua. Rapikan hubungan kalian dengan orang tua dan rapikan hubungan kalian dengan pasangan. Semoga Allah memberkahi kita dalam setiap usaha kita. Dan semoga Allah mencukupkan kita dalam setiap yang kita kerjakan. Karena sesungguhnya kecukupan itu merupakan nilai keberkahan pada harta yang kita ikhtiarkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Ini yang dapat saya sampaikan. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah menuntun kita kepada perkara yang Allah cintai dan Allah ridha. There's a pathway to peace if you want it. But the street is surrounded by thorns. Oh, you'll see and smell roses you think you like. They're only there so you stray from the coast. Chance that I get when I'm spending so long, praying for guidance and hoping He opens my heart. Loving the faith, filling up, but I know it'll fall. It isn't for long, but I got it. Can't stop it, won't slow up. Keep walking, we fall down real often. It's all good, keep folding, keep falling down. Yeah, every chance that I get when I stand in so low, praying for guidance and hoping He opens my heart. Loving the faith, filling up, but I know it'll fall. Hope it isn't for long. Yeah. Said I've been trying to get it right, so I'm steady praying in the night, and I'm staying focused on the prize. All I'm thinking about is paradise. It's only Jannah, got my eyes on, cause peace is the only thing I want. And so I call out, oh Allah, Allahumma anta salam wa minka salam. It's only Jannah, got my eyes on, cause peace is the only thing I want. And so I call out, oh Allah, you are peace, my Lord. On my knees, I'm on my knees for you. Anything for and it's anywhere for you. All I need, oh Allah, won't you shower your peace upon me? On my knees, you got me on my knees. Anything for you, anywhere for you. All I need is you, oh Allah. I've been holding for so long, scared I might slip away.